Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah datang di diskusi pertama dari seri webinar PR2 Media dengan tema besar Dinamika Media, Regulasi, dan COVID-19. Pada diskusi kita siang hari ini, topik kita adalah kampanye melawan hoax COVID-19 dengan mengangkat pengalaman dari Japelidi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital. Bersama kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama yaitu Novi Kurnia, Mbak Novi, yang merupakan koordinator nasional Japelidi dan sekaligus peneliti di PR2 Media dan dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Kemudian narasumber kedua adalah Nur Sinar Mutmaina atau Mbak Ina atau juga bisa disebut dengan Bu RT. Beliau adalah Bu RT di Depok, Jawa Barat yang berkolaborasi bersama Japelidi untuk melakukan kampanye dalam melawan hoax COVID-19. Nah, sebelum kita berbincang lebih banyak tentang apa sih sebenarnya hoax yang paling sering kita temui, apa jenisnya pada masa pandemi ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Ina. Saya manggilnya Mbak Ina ya, saya unmute. Mbak Ina, Bu RT. Ya. Ya, nah, jadi ini saya sampaikan dulu bahwa Mbak Ina ini adalah Ketua RT 3 RW 06 di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Nah, pertanyaan saya ini saya awali dengan bagaimana pengalaman Mbak Ina atau Bu RT ya, menjadi Bu RT dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi dalam konteks pandemi terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke misinformasi atau ke hoax, bagaimana pengalaman dalam menghadapi pandemi, dalam mengkoordinir warga, karena kita semua tahu bahwa Depok itu adalah tempat pertama, ada pasien pertama ditemukan, ya kan? Bagaimana suasana seperti apa yang saat itu muncul atau hadir di Depok, secara khususnya di RT di wilayah Bu Ina. Silakan, Bu Ina. Ya, makasih Mas Wendra. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat teman-teman semua. Pengalaman saya sebagai Ketua RT adalah awal-awal pandemi itu hadir, tentu saja saya merasa khawatir, takut apabila pandemi tersebut menghampiri lingkungan saya. Jadi ketika ini sampai di Depok sebagai Ketua RT, saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Karena banyak warga yang belum begitu peduli terhadap bahaya dari COVID-19 ini. Buktinya pada saat ada warga Depok yang positif COVID pertama kali, malah banyak warga yang mau melihat rumah pasien tersebut dari dekat. Tetapi ketika korban sudah mulai bertambah banyak dan ada yang meninggal, warga sudah mulai panik dan mulai mencari berita dari berbagai sumber yang kebenarannya itu belum jelas. Begitu Mas Hendra. Gitu. Terus kemudian pada awal seperti itu apa yang menjadi panduan utama Bu RT? Apakah kemudian harus aktif mencari informasi itu dari media atau kemudian secara khusus ada aparat pemerintah misalnya dari Pak Lurah, dari kelurahan, kemudian di RW ada imbauan-imbauan seperti itu. Jadi supaya kita di sini bisa mendapatkan konteks pada masa awal pandemi di Depok itu seperti apa, bagaimana? Mungkin bisa diuraikan lebih banyak, Mbak Ina. Pertama-tama informasi belum banyak ya kalau dari pemerintah. Jadinya saya browsing-browsing sendiri, kemudian linknya saya bagi di grup RT. Cuman seperti itu aja.
Ya, makasih Mbak Ina. Kemudian setelah itu kan saya asumsikan Mbak Ina bersama para warga di RT itu memiliki grup WhatsApp ya, memiliki grup WhatsApp karena apa? Setahu saya memang itu adalah sebuah medium komunikasi yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi. Nah, pada masa itu yang paling banyak dibicarakan apa yang menjadi kekhawatiran warga pada saat itu apa? Kira-kira seperti apa? Di grup WhatsApp tersebut bagaimana Mbak Ina? Di grup WhatsApp banyak sekali postingan hoax terkait pengobatan COVID-19. Contohnya itu eh, bawang putih, lemon tea, dan jamu-jamuan yang bisa menyembuhkan COVID. Bahkan ada yang mengaitkan corona ini dengan teori konspirasi, sehingga mereka tuh lebih fokus ke teori konspirasinya, sementara bagaimana cara pencegahan penyakit ini malah tidak begitu peduli, Mas Wendra. Oh ya, makasih. Kemudian kalau tentang tenaga medis, apakah ada misalnya informasi tentang, karena pada saat hoax muncul, itu bukan cuma hoax, tapi juga ada kemudian ujaran kebencian, stigmatisasi, kemudian ada teori konspirasi seperti itu. Apakah ada yang kemudian menyudutkan tenaga medis seperti itu? Ada nggak, Mbak Ina? Kalau khususnya di RT kami itu nggak ada stigma, Mas. Kalau dikatakan tidak ada stigma. Oh ya, ya terima kasih Khusus Mbak di Ina. RT ya, ya, ya. Di RT ya. Kalau di grup WA itu juga ada grup WA apa? Di tingkat RW gitu, mungkin ketua-ketua RT seperti atau di kelurahan dengan Pak Lurah seperti itu juga ada nggak? Ada. Kalau di lingkungan RT RW itu ada 4 grup. Ada grup PKK, kader posyandu, grup RW, grup grup RT, terus grup ketua posyandu dan ketua posbindu. Oh ya, ya terima kasih. Kemudian saya akan beralih ke Mbak Novi. Nah ini Mbak Novi, saya ingin tanya. Pada waktu awal itu saya melihat bahwa Japelidi kemudian bergerak membuat kampanye, melakukan kampanye. Sebenarnya apa sih Mbak yang menjadi latar belakang Japelidi melakukan kampanye itu sebenarnya apa pada awal itu? Silakan Mbak Novi. Oke, selamat siang teman-teman semua. Di sini juga ada tim Japelidi ya. Ketuanya sebenarnya Mbak Lestari sama Mbak Manda. Saya ketua koordinator nasional. Ada Mbak Santi juga, ada Mbak Rika, ada Mas Puji, ada Mbak Frida, dan banyak lagi ya yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Tapi awalnya muncul dari keresahan kita. Kenapa kok banyak sama dengan keresahannya Mbak Ina dan teman-teman yang ada di RT-nya. Kok banyak informasi yang kemudian membanjiri media sosial kita terutama terkait dengan pandemi ini. Semua serba cepat, semua serba tidak akurat gitu ya. Kemudian kita akhirnya juga mengingat apa yang sudah kita lakukan dulu di 2017 ketika Japelidi itu lahir, kita melihat bahwa gerakan literasi digital ini penting untuk dilakukan untuk lebih kolaboratif untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat digital. Salah satunya hoax. Dan kemudian juga di riset kita tahun 2019 yang masih on progress, di tahap satunya kita menemukan bahwa masyarakat Indonesia ini kompetensi yang sifatnya fungsionalnya itu sudah bagus gitu. Ngakses bisa, memahami bisa, tapi problemnya adalah persoalan kritis. Artinya informasi yang berupa hoax itu dengan cepat tersebar karena orang pengen cepat-cepat share, tapi kurang memahaminya, kurang mengevaluasi, menganalisis, kemudian juga melakukan verifikasi, termasuk juga kurang partisipasinya. Kalau ada hoax dicuekin, daripada ribut sama tetangga misalnya, dan juga mungkin kurang kolaborasi. Ini dari riset kita tahun kemarin. Dan kebetulan juga saya dan teman-teman di UGM melakukan riset juga untuk penggunaan WhatsApp group untuk perempuan di Indonesia di 5 kota dengan 1.250 responden. Di situ ditemukan bahwa hoax kesehatan ini juga termasuk hoax yang banyak disebarkan. Seperti tadi Mbak Ina sebutkan ya, bawang putih menyembuhkan COVID, atau misalnya daun kelor itu segala daun yang bisa menyembuhkan segala penyakit, yang menunjukkan bahwa hoax kesehatan ini menempati urutan keempat setelah hoax politik, personal, dan agama.
Sehingga kemudian Japelidi membentuk tim kampanye dengan maksud untuk berusaha melawan hoax pandemik COVID-19 supaya bisa dilawan. Kenapa? Supaya masyarakat juga bisa tenang, memilih informasi yang kemudian akurat, dan tentu saja pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku lainnya bisa konsentrasi untuk kemudian menangani pandemik, ekonomi tetap jalan, hidup juga tetap jalan meskipun banyak restriksi kayak kita harus berada di rumah. Jadi awal mulanya dari situ, Mas Wendra. Ya, terima kasih Mbak Novi, menarik. Kemudian tadi Mbak Novi mengatakan bahwa koordinator kampanye adalah Mbak Lestari ya. Jadi mungkin nanti kalau tidak keberatan, saya mohon Mbak Lestari juga ikut menyampaikan bagaimana pengalaman, mungkin menambahkan contoh-contoh ya Mbak Lestari nanti. Nah, kemudian sebelum ke Mbak Lestari, Mbak Novi, begini Mbak Novi. Jadi tadi malam itu saya melihat video yang diupload oleh Guardian. Jadi dia menampilkan bagaimana warga di berbagai negara, yaitu mulai di India, Jerman, dan di Brasil, dan terutama di Amerika Serikat, yaitu banyak warga di berbagai kota itu yang melakukan demonstrasi, mereka menolak lockdown, menolak pembatasan fisik, mereka ingin kembali bekerja dan sebagainya, dan banyak sekali aspirasi yang mereka sampaikan itu kalau menurut Guardian dan juga menurut saya itu adalah misguided. Jadi saya benar-benar kaget pada saat itu ternyata bahwa hoax itu bisa sampai tarafnya seperti itu. Jadi bisa menggerakkan orang, kemudian mereka benar-benar dalam tanda kutip, atau bukan dalam tanda kutip ya sebenarnya, tersesat. Mereka benar-benar tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kalau menurut Mbak Novi, level ancaman atau potensi bahaya hoax terkait COVID di Indonesia itu seperti apa? Apakah kalau di Amerika itu seperti sangat ekstrim ya, mereka bisa menggerakkan orang turun ke jalan, kemudian menolak kebijakan yang diterapkan oleh gubernur negara bagian masing-masing. Nah, kalau di Indonesia menurut Mbak Novi seperti apa sih bahayanya? Kalau hoax itu atau bahayanya itu seperti apa? Silakan Mbak. Oke. Jadi kalau menurut saya dan juga sebenarnya tim Japelidi, hoax tentang kesehatan itu berbahaya karena kemudian bisa menentukan atau mempengaruhi keselamatan orang. Keselamatan bisa dalam arti keselamatan kesehatan yang mengarah pada hilangnya nyawa, maupun keselamatan dalam arti yang berbeda ya, misalnya penerimaan masyarakat. Misalnya saja ketika kita ini Japelidi ini timnya banyak ya. Kalau tim yang aktif sendiri sekitar 20-an, tapi anggota Japelidi itu ada 164 anggota dari 80 perguruan tinggi di 31 kota atau kabupaten. Kita misalnya ketika kita yang pertama, kasus pertama Depok itu membawa kita untuk kemudian membuat konten tentang bagaimana kita sebaiknya melindungi informasi dari pasien misalnya. Kemudian juga perjalanan bergulir. Kita sudah punya 15 konten dengan tema yang bervariasi, tapi yang paling berat kemarin adalah ketika kita membuat konten untuk stigma. Kita lihat tidak hanya pada hoax-nya, tapi juga sampai ke praktik, tenaga medis ditolak, jenazah ditolak, pasien dan keluarganya ditolak di mana-mana. Kemudian Japelidi membuat konten seri yang dimulai dari jangan tolak tenaga medis, kemudian jangan tolak pasien dan keluarganya, dan kemudian jangan tolak yang terakhir jenazah. Karena mungkin kita tidak akan bisa ngomong atau melarang ke sana kemari karena kita tidak punya power untuk itu, tapi kita punya kuasa untuk membuat materi yang mengajak orang untuk teduh, untuk membuat suasana yang berat pandemik ini untuk teduh, untuk tidak meramaikan hoax yang muncul di media sosial terutama. Nah, ada lagi pengalaman kami yang lain adalah yang terkait dengan hoax yang beragam ya, tentang berbagai macam definisi terkait pandemik. Ya, misalnya ODP, kemudian lockdown, kemudian mudik pulang kampung yang kemudian jadi rame seperti itu. Kita sempat membuat konten untuk kemudian membagi beberapa seri atas definisi-definisi yang sering digunakan. Tapi kemudian definisi ini berubah terus. Jadi itu salah satu tantangan yang kita hadapi, definisinya berubah terus, ada banyak sekali versi, sehingga kemudian ketika kita membuat konten, kita
sangat hati-hati untuk memilih kata-kata yang adem tadi, yang bisa kemudian mengajak masyarakat untuk lebih tenang, untuk tidak terperangkap dalam hoax, tapi juga melakukan gerakan yang nyata. Satu, konten utama Japilidi adalah konten pertama kita yang isinya adalah jaga diri dan jaga keluarga. Itu yang sangat dasar, yang kemudian bercerita tentang bagaimana kita harus mencuci tangan secara rajin, kemudian tidak memegang muka, terutama tangan ketika kotor, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga diam di rumah. Yang itu kemudian diproduksi dalam 45 bahasa, 43 bahasa daerah, 1 bahasa Indonesia, dan 1 bahasa Mandarin. Yang poster inilah yang kemudian digunakan oleh masyarakat luas untuk dibentuk atau dicetak secara mandiri berdasarkan partisipasi warga menjadi poster, spanduk yang ditempelkan baik itu di lingkungan seperti yang di RT-nya Mbak Ina ya, kemudian juga di dekat tempat cuci tangan, yang di ruang publik, kemudian ditempelkan di warung-warung, di tempat orang berbagi nasi bungkus untuk orang-orang yang kesulitan, dan juga berbagai tempat di ruang-ruang publik. Nah, itu yang kemudian saya kira bahwa persoalan hoax kesehatan ini bisa merugikan masyarakat karena menyangkut nyawa dan juga keselamatan orang, sehingga kita melawannya pun juga harus sangat hati-hati. Memilih kata itu luar biasa nggak mudah buat kita, terutama karena kita sebenarnya sebagian pegiat literasi digital yang di Japilidi ini kan dosen ya sebagian, yang kerjanya juga sudah banyak, tapi kita sempat berantem. Jadi kopi itu berantem berkali-kali sampai kemudian final. Ada beberapa yang tidak bisa diproduksi karena terlalu rumit dan complicated. Kita membayangkan resikonya kalau kita nggak punya kekuatan konten. Setelah kemudian didesain, kita masih berantem lagi, kopinya masih diedit lagi, desainnya masih diedit lagi. Nah, ini saya sekaligus berterima kasih untuk teman-teman tim Japilidi yang luar biasa, jam berapapun diajak berantem siap, tapi diajak kerja juga siap. Berantemnya itu bukan dalam arti berantem salah pendapat ya, tapi berantem untuk menentukan pilihan kata dan desain yang tepat dengan maksud supaya konten-konten kita ini mencerdaskan, menjadi bagian dari edukasi masyarakat supaya tidak gagap digital, terutama menghadapi hoax COVID-19. Begitu Mas Wendra. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih. Kemudian ini telah ada Mbak Lestari. Silakan Mbak Lestari, koordinator kampanye Japilidi. Silakan ditambahkan. Sebentar saja, mohon maaf, karena ini nanti diskusi kita akan terbagi menjadi 2 sesi, karena adalah nanti akan kita upload di YouTube, jadi supaya nggak terlalu panjang nanti videonya kalau di-upload, jadi akan di-upload di YouTube menjadi 2 bagian. Jadi Mbak Lestari menjawab sebentar, kemudian nanti kita break dulu, kemudian kita gabung lagi. Silakan Mbak Lestari. Ya, terima kasih Mas Wendra. Sebetulnya apa yang disampaikan Mbak Novi itu sudah sangat banyak ya, dan Mbak Novi sudah siap juga presentasinya. Intinya memang kami teman-teman yang di Japilidi itu awalnya tergerak melihat situasi, dan kita coba challenge teman-teman, bisa enggak kita bikin sesuatu, dan alhamdulillah bisa. Meskipun sampai sekarang memang persoalan pandemik ini belum selesai dan kita tidak tahu sampai kapan, tapi kami sendiri sudah merencanakan tim kampanye yang 20-an orang tadi akan mengakhiri tugas kami sebetulnya di akhir bulan ini, akhir bulan April ya, tapi ini sudah lewat Mei, tapi masih ada hutang yang harus kami sampaikan, beberapa materi kampanye. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat, kekuatan berbagai pihak termasuk teman-teman kalangan dosen, akademisi itu sangat luar biasa. Bisa tergerak, bisa menjalankan fungsi sosialnya dalam hal ini literasi media dengan sangat cepat, dan barangkali ini pelajaran berharga buat semua pihak termasuk saya pribadi melihat kerja keras dan keseriusan teman-teman itu sangatlah mengharukan gitu. Itu yang kami rasakan. Jadi ketika kami melakukan sesuatu di sirkuler di antara kita itu nggak terasa, tapi ketika diberi komen dari berbagai pihak, disebarluaskan, termasuk di Mbak Nur itu ya, di print lalu ditampilkan, itu kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu memberi manfaat. Nah, ini yang mengharukan, dan saya selalu terima kasih ke semua teman-teman tim kampanye, juga seluruh anggota Japilidi secara umum, bahwa kerja keras ini pada akhirnya moga-moga bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Barangkali itu aja Mas Wendra, makasih.
Ya, terima kasih Mbak Lestari. Ya, teman-teman, jadi di situ menjadi akhir dari sesi pertama dari diskusi kita. Nanti kita gabung lagi menjadi sesi kedua, kita break dulu. Terima kasih, selamat siang.